Emang nggak tahu kan saya baru. Coba depan dikit, ada nggak? Kayaknya di depan. Nah itu kayaknya. Ah, ya udah. Kamu ngerokok kan nggak boleh ngerokok di kantor orang sini. Nggak boleh. Bukan dia Indonesia sini, di sini Arab Saudi nggak usah. Nggak boleh. Ini sekali sama khalat. Insyaallah. Bukra kita. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sebenarnya. Nanti itu ya. Kamu sedikit tidak ada sama saya. Silakan masuk. Ya, ini kan orang baru Pak. Mau apa ini kalian? Ini Pak. Ada masalah apa ini? Ini Pak, teman saya ini orang baru, ada masalah sama majikannya. Masa 3 bulan mengasih gaji 350? Gimana jalan keluarnya Pak? Coba apa kabur aja gitu. Oh jangan. Nah, habis Biar perwakilan nanti yang ngurus. ya gimana sekarang ini? Terus jalannya gimana? Ya, saya kesini mau minta bantuan Bapak gimana jalannya, keluarnya gimana? Yang gajinya nggak lancar siapa ini? Ini Pak. Saya, Pak. Siapa nama kamu? Abdurrahman Dari mana? dari NTB, Saudinya. Mekah. Majikannya di mana rumahnya? Di Mekah. Makanya mana? Resep, Pak. Berapa tahun udah? Baru 3 bulan, Pak. 3 bulan. Iya. Digaji berapa sama majikannya? 350. Ini yang nggak bener kamu apa majikan kamu? Kalau menurut saya, Pak, saya yang benar, majikan saya yang salah. Gimana jalan keluarnya Pak? Jadi yang salah. Dan juga masa cuma 3 bulan nggak dikasih gaji gitu. Ini udah jam berapa? Kok mengganggu saya? Ya, Pak kan tugasnya Bapak di sini. Sekarang kan udah malam. Ya itu tugasnya Bapak, biarpun malam siang. Istri saya sekarang lagi nunggu saya tidur. Ya biarin itu kan tugasnya Bapak di sini apa? Sekarang udah kantor mau tutup. Nutup nggak nutup tapi Bapak harus bela kami sekarang. Sekarang maunya apa ini? Ya minta pembelaan dari kantor sendiri. Saya minta Nama dia majikan kamu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Ali bin Abdul Talib. Abu Thalib siapa itu? Abu Talib yang majikan saya, Pak. Di Mekah ya? Iya. Nanti saya mau telepon. Mungkin sekarang tidur itu. Orang saya yang di Mekah itu. Iya, coba Pak. Bapak usahain telepon. Apa Ah. katanya biar Bapak tahu siapa yang salah, siapa yang enggak. Bentar lagi ya. Lama banget nih teleponnya. Ditutup. Jadi orangnya tidur. Sekarang udah jam berapa, Mas? Coba Pak telepon lagi. Sekarang kan udah malam. Jadi coba Pak, kasihan kan dia, masa anak istrinya ada di kampung terus digaji cuma. Soalnya besok orang ini punya kerjaan di kantor. Pak, Bapak di sini kerja Pak. Kita sama-sama kerja Pak. Coba Memang benar. Ini tanggung jawab dari perwakilan. Coba siapa yang ini kan yang iya ada walaupun dia permasalahan dari majikannya? iya Pak, walaupun dia tapi saya kan temannya. Masalah Dia belum pernah- apa itu? Ya ngomong. Ya masalah gaji Pak. Tapi dari gaji itu kan ada permasalahannya. Ya nggak ada PK. masalah. Di PK udah tercantum, Pak. Di PK sekian. Bukan itu maksud saya. Nggak ada Mas. masalah apa Pak. Coba kamu. Masa coba. kalau nggak ada masalah orang Arab bisa marah-marahin supirnya? Ya coba digaji coba. Coba ditelepon majikannya. Bukan masalah di telepon atau gimana, Mas? Ya Ini tanya orangnya- ya Pak. Iya tahu, saya ngerti itu ya.
Sekarang jadi permasalahannya itu kenapa majikannya itu kok marah sama dia sampai gaji dipotong. Nah itu saya nggak tahu Pak. Yang jelas saya nggak pernah salah, dalam arti nggak pernah berbuat salah gitu loh. Terus kok tiba-tiba gaji saya dikasih cuma segitu Pak. Itu yang saya mau minta, mohon sama Bapak sebagai petugas di sini. Saya minta kebijaksanaan Bapak gimana caranya untuk ngomong sama majikan saya secara baik-baik. Apa alasan dan kenapa tidak mau ngasih gaji saya semuanya. Saya bingung. Kenapa? Majikan kamu katanya kamu ada masalah. Salah apa Pak? Katanya kamu kalau disuruh marah-marah. Terus jarang ada di rumah. Ya habis gimana lagi Pak? Saya minta gaji nggak pernah dikasih. Pekerjaan saya banyak. Saya di rumah nggak ada fasilitas apa-apa Pak. Nggak ada TV, nggak ada kulkas, nggak ada gas, nggak ada segala macam. Terus saya makan pakai apa Pak? Sebelum saya nelpon, kenapa kamu kok nggak bilang duluan? Ya sekarang punya jalan keluarnya. Ini masalah jalan keluarnya. Mantap. Terus saya Pak belok kiri. Saya nggak tahu itu, Mbak. Ya, jalan keluarnya soalnya dari pengakuannya itu lain. Kamu tidak dari awalnya juga nggak bilang kalau nggak ada fasilitas di dalam kamar kamu. Sedangkan saya tadi nelpon cuma hanya sebatas itu pengakuannya. Pak, seharusnya Bapak membela kami, Pak. Kenapa Bapak sekarang membela orang sini? Bukannya saya membela orang Arab. Jadi tadi pengakuannya majikan kamu yang salah. Kata siapa Pak? Majikannya ngomong tadi. Memang majikan saya bilang apa? Kan saya udah bilang tadi. Bapak sebagai petugas kedutaan ya, saya minta gimana cara Bapak untuk mengatasi masalah ini. Kan saya udah ngomong sama majikan kamu, yang salah itu kamu. Itu bukan menurut dia Pak. Bapak seharusnya percaya sama saya Pak. saya tahu. Saya percaya sama kamu. Terus? Tapi buktinya mana? Bukti Sedangkan apaan, Pak? dia katanya kamu yang salah. Kamu nggak ada di rumah. Sedangkan waktu disuruh kamu marah-marah katanya. Saya punya alasan Pak. Kenapa saya begitu? Kenapa? Seperti saya bilang tadi Pak. Dalam kamar tidak ada fasilitas apa-apa Pak. Tapi bukti kan nggak ada, Mas. Bukti itu nggak ada. Saya nggak bisa membela kayak gini. Kalau nggak ada bukti. Nggak bisa gimana Pak? Kamu kenapa sampai berdiri? Hah? Bapak, Tapi kan dia yang ngomong goblok saya. Pak, ini namanya tidak menyelesaikan masalah kalau begitu. Ya udah, pulang semua. Udah kalau pulang. Ini gimana ini? Katanya mau cari pertolongan. Cari pertolongan. Kan pertolongan ini tadi kan majikannya udah ngomong. Saya minta bukti. Jangan main itu, Pak. Tapi kan dia yang ngomong saya goblok. Seharusnya Bapak itu belain kita orang Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Bapak saya tahu. Ya udah, begini aja. Kamu pulang aja, pulang. Pulang aja. Awas Sekarang lo, udah malam. Awas lo di Indo. Wah bacok lo. Awas pokoknya. Kenapa ya pekerja kita kayak gitu ya? Terutama orang kedutaan. Malah dia membela orang Saudi ketimbang membela kita. Dia lebih percaya sama orang sini daripada orang kita. Ya sama dia. Saya lihat orang kedutaan